Baik, sebelum kita mulai, mari eh, kita sama-sama meluangkan waktu dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Allah memudahkan pemahaman kita, melapangkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, agar kita sama-sama bisa saling belajar. Teman-teman, saya bukan guru teman-teman, saya hanya teman ngobrol. Ilmu bisa datang dari mana saja. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar untuk memanfaatkan mindfulness ini eh, dalam kehidupan kita masing-masing ke depannya. Eh, Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik. eh saya izin share screen ya. Kita mulai ngobrol. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada teman-teman yang kurang paham, nyeletuk aja nggak apa-apa. Karena kita orangnya sedikit kan, jadi kita bisa lebih interaktif. Baik, Pak. Baik, teman-teman kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan, Pak. Siap. eh Kita akan membahas tentang mindful rezeki, mengalihkan rezeki dan kedamaian melalui mindfulness. Nah, teman-teman, nanti di dalam obrolan kita, saya ini brandingnya atau biasa dikenal sebagai penutur spiritual science dan kesadaran ya, atau spiritual science and consciousness speaker. Jadi, saya mengambil ilmu dari berbagai latar belakang ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual science itu baik dari fisika kuantum maupun dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang local wisdom atau kearifan lokal. Jadi nanti teman-teman kalau saya membahas ke satu ranah tertentu, nah itu jangan terus apa ya merasa terintimidasi atau apa karena semua yang saya ambil itu disclaimer saya adalah itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau nanti saya ada mengambil dari sufisme, saya mengambil dari local wisdom atau kearifan lokal, saya mengambil dari fisika kuantum, itu semata-mata saya gunakan untuk mempermudah pemahaman kita dalam memahami mindfulness dan mindful rezeki ini. Nah, di sesi pertama ini, di mentoring pertama ini, itu kita membahas tentang mindfulness connecting to ourselves ya. Kita berkoneksi dengan diri sendiri. Ada mindful breathing, ada body scanning, ada mindful sleeping, ada mindful eating yang sudah teman-teman lihat di e-course ya dan sudah dipraktekkan tadi saya tanya. Nah, itu bagus. Nah, dan malam ini kita akan bahas ini di beberapa terutama mindful breathing dan mindful sleeping, mindful eating nanti saya singgung sedikit, body scanning juga eh, nanti kita singgung sedikit. Tapi yang paling penting adalah mindful breathing dan mindful sleeping. Nah, mindful breathing ini belakangan saya kembangkan menjadi heartful breathing. Jadi nanti kita akan belajar heartful breathing. Nah, eh, saya akan mulai dari pesannya Eyang Sabdowayah ini ya. Beliau mengacu pada ayat 1.000 dinar sebenarnya pada saat melakukan apa wejangan-wejangan itu. Jadi di ayat 1.000 dinar itu kan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ayat ini banyak dipakai sebagai jimat. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak berfungsi ya. Karena ada beberapa orang yang menggunakan itu sebagai jimat, diraja, ditaruh di atas pintu rumah, ditaruh di atas apa ya, apapun itu ya. Barangkali itu bekerja ya. Tetapi sebenarnya pesannya dari ayat 1.000 dinar ini yang saya tangkap adalah eh, di dua kata kuncinya, yaitu takwa dan tawakal. Nah, takwa itu adalah hidup yang penuh kesadaran, menjauhi yang merusak dan memelihara yang selaras dengan nilai-nilai ilahi. Artinya, yang disebut takwa itu maksudnya ya menjalankan perintah Tuhan, karena Tuhan itu menciptakan manusia itu kan dengan tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dalam tanda petik sebagai khalifahnya. Khalifahnya itu berarti dalam tanda petik adalah utusannya, adalah petugasnya, begitulah bahasa saya. Nah, beliau menyayangi petugasnya, dia itu menyayangi petugasnya, makanya dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang ini saja, jangan lakukan hal yang ini. Yang disarankan nanti akan dibalas dengan pahala, yang tidak disarankan nanti diancam dengan neraka atau yang disebut sebagai dosa. Yang tadi diganjar dengan pahala dan surga, yang ini diancam dengan neraka, dosa dan neraka. Tapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya surga dan neraka itu atau pahala dan dosa itu semuanya sebenarnya mengarahnya ke surga gitu. Orang diancam dengan dosa, diancam dengan neraka itu supaya dia menuju ke surga. Dan orang diiming-imingi dengan pahala dan surga itu supaya dia menuju ke surga, kan begitu. Jadi sebenarnya saking sayangnya Tuhan, saking sayangnya Allah sama kita itu, beliau ciptakan itu, dia ciptakan itu agar kita mengarah ke satu jalan, yaitu jalan kebaikan yang dalam hal ini adalah surga. Nah, surga itu sebenarnya sesuatu yang eh, baik, tuh. Baik untuk tubuh kita secara fisik, baik untuk tubuh kita secara mental, di dunia maupun nanti afterlife ya, maupun nanti setelah kita meninggal. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan yang baik, ya fisik kita pasti baik, mental kita pasti baik. Nah, itu takwa. Nah, tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah ikhtiar dilakukan sepenuh hati dengan ridho atas apapun keputusannya. Nah, ini yang penting juga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu sebenarnya hasilnya itu bukan urusan kita gitu. Hasilnya itu urusan Tuhan. Hasilnya itu urusan Allah. Nah, kita sering terperangkap di situ. Kita sering terangkat bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, kan begitu kan. Jadi seolah-olah hasil itu akan selalu berbanding lurus dengan usaha, padahal ya nggak selalu begitu gitu. Yang diminta ke kita adalah kita melakukan yang terbaik, hasilnya serahkan pada Tuhan. Nah, itu tawakal. Nah, kalau kita bisa menjalani dua ini, takwa dan tawakal ini, maka kita akan punya mindset, punya pola pikir di jalan yang benar. Kemudian mindset yang kedua adalah kita menjadi orang yang lebih gampang pasrah berserah gitu. Jadi kita nggak kemerungsung. Nah, kalau ini yang terjadi, takwa dan tawakal dijalani, maka yang muncul dari dalam diri kita itu adalah getaran yang dalam istilahnya David Hawkins itu getaran power gitu. Nah, ini yang di dalam Wejangan Eyang Sabdawaya itu disebut sebagai hukum getaran atau the law of vibration. Jadi beliau mengatakan pancarkan getaran-getaran yang baik, maka semesta pun akan memancarkan hal baik dalam hidup kalian. Ini pesan beliau seperti itu. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nikola Tesla. Jika kamu ingin mengetahui tentang semesta, maka pelajari dalam term frekuensi, eh, energi dan vibrasi, atau energi, frekuensi, dan vibrasi. Artinya, segala sesuatu di semesta ini adalah energi. Nah, energi itu nanti akan bergetar atau bervibrasi di frekuensi tertentu. Nah, frekuensi tertentu inilah yang nanti akan mengumpulkan
atau mengundang hal-hal yang serupa atau sejenis dengan frekuensi itu. Nah, kita manusia itu adalah makhluk yang mampu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang kalau dipecah menjadi satuan yang kecil itu menjadi elektro dan magnetik ya. Nah, itu kalau diturunkan lagi itu ujung-ujungnya adalah energi, vibrasi dan frekuensi. Jadi pikiran, emosi, kata-kata semua memiliki getarannya sendiri, mempunyai vibrasinya sendiri. Nah, ketika teman-teman menjaga hati tetap damai, tetap bahagia, nah, tubuh kita memancarkan gelombang koheren yang menjangkau jauh ke keluar diri. Nah, itu yang terjadi. Itu sebabnya kenapa di agama itu diminta ke kita untuk bersangka baik, husnuzon. Kenapa kita dilarang untuk suudzon? Itu sebenarnya itu maksudnya. Karena begitu kita berhusnuzon, maka vibrasi yang keluar dari dalam diri kita itu ada vibrasi yang baik. Dan itu akan menarik kebaikan-kebaikan ke dalam hidup kita. Nah, jika dihubungkan dengan kerejekian, itu pernah diteliti oleh David Hawkins ini. David Hawkins itu meneliti ribuan orang selama 20 tahun. Dan hasil dari penelitiannya itu yang kemudian menjadi buku Power versus Force, itu sebenarnya sebelum menjadi buku itu, dulu itu adalah disertasi S3 beliau. Judulnya Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of Human Consciousness. Nah, kemudian dibuat menjadi buku yang lebih apa ya, lebih populer gitu ya, yang lebih bisa dibaca oleh khalayak umum meskipun pada saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya malah tambah bingung. Saya membaca buku terjemahnya tambah bingung. Dan memang karena bahasanya banyak bahasa-bahasa ilmiah agak-agak susah dipahami. Tetapi eh, garis besarnya hasil dari penelitian beliau itu adalah tabel kesadaran itu, the map of consciousness. Nah, salah satu kesimpulan beliau dari hasil penelitiannya itu adalah beliau mengatakan seringkali masalah finansial seseorang bukan karena kurangnya keterampilan kerja seseorang itu, namun lebih pada level kesadaran di dalam dirinya. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya sebut sebagai the map of consciousness tadi, atau tangga-tangga kesadaran tadi itu. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Teman-teman, ini dari yang merah ke biru ini di keseharian kita. Kita ini sebenarnya bolak-balik di sini. Nanti merah, nanti biru, nanti merah, nanti biru. Nah, mindfulness yang tadi seperti disampaikan Mas Heri, memang mengajak kita untuk setidaknya dominan di angka 200 ke atas ini gitu. Dominan di angka 200 ke atas ini. Kalau kita dominan di angka yang 175 sampai 20, nah itu nanti yang datang dalam hidup kita adalah emosi-emosi yang ini gitu. Nah, saya akan jelaskan secara singkat ya. Ini angka-angka ini apa sih? Ini angka-angka logaritmik yang dihitung oleh David Hawkins berdasarkan studi apa istilahnya ya? Kok saya lupa ya. Jadi studi kekuatan otot manusia ya. Jadi manusia itu kalau diuji dengan ototnya, dengan pertanyaan ya dan tidak, itu bisa diukur energinya. Nah, energi dari ini itu berdasarkan itu. Nah, orang-orang yang dalam emosi-emosi yang rendah, yang merah ini, itu energinya seperti ini. Misalnya orang yang merasa hina atau merasa tidak berharga, itu energinya sangat rendah di angka 20 kan. Nah, ini orang-orang di sini kalau tidak ditangani atau tidak ditemani, tidak ada orang peduli, biasanya cenderung untuk bunuh diri yang paling bawah ini. Ya, agak naik ada di energi 30, ini orang-orang yang merasa bersalah, menyalahkan dirinya terus-menerus karena dalam hidupnya pernah ada satu kejadian yang dia merasa bersalah itu. Nah, itu energinya 30. Kalau dia misalnya nggak ada yang bisa ngajak ngomong, ngajak ngobrol, itu juga akhirnya dia akan merasa dirinya itu tidak berharga, merasa hina, merasa sesuatu yang
tidak pantas dibawa ke orang banyak gitu, sehingga biasanya menutup diri dan ujung-ujung nanti bisa bunuh diri juga. Kemudian ada agak lebih tinggi di 50 ini ada putus asa. Putus asa, paham ya teman-teman ya? Ini orang yang hidup segan mati tak mau itu biasanya di sini. Orang-orang yang apa ya, merasa nggak ada gunanya juga aku melakukan ini, melakukan itu. Sudah apatis di sini. Kemudian ada orang yang di atasnya lagi yang di angka 75. Ini orang yang sedih berlebihan. Misal ditinggal oleh pasangannya, kemudian tidak bisa move on ya, ditinggal meninggal misalnya nggak bisa move on. Nah, dia sedih berlebihan lalu menyesali kejadian itu dan dia merasa sudah nggak ada gunanya kalau begitu saya hidup lagi gitu. Akhirnya dia putus asa, kemudian akhirnya menyalahkan dirinya dan akhirnya merasa tidak berharga dan bunuh diri. Jadi eh, dari 75 sampai 20 ini orang sakit sebenarnya. Itu sebabnya panti-panti sosial didirikan untuk orang-orang yang level energinya di sekitar ini. Nah, yang agak lebih baik itu di sini. Orang takut, takut masa depan, cemas, gelisah, dan sebagainya. Nah, itu energinya mulai ada energi kehidupan di 100. Nah, orang takut nih kalau benar dimotivasi, dimotivasi dengan benar, misalnya apa ditakut-takuti kalau kamu nanti misalnya apa tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa, lalu bagaimana masa depanmu, bagaimana anak istrimu? Wah, akhirnya dia bekerja keras gitu kan karena takut miskin. Nah, dia bisa berhasil nanti, bisa berhasil, tapi ujung-ujungnya nyungsep kalau dia tidak bergerak ke yang biru. Misalnya tetap di sini, ujung-ujungnya dia, misalnya anggaplah akhirnya dia bekerja, oh, berhasil, sukses, kemudian dia kemelekatan. Kemelekatan itu kalau dia menginginkan sesuatu tuh terobsesi banget, pokoknya harus dapat, harus dapat, harus dapat dan melekat dengan itu. Gitu. Kalau nggak dapat marah dia. Nah, kemelekatan ini akhirnya menjadi rakus gitu. Rakus dan kemudian kalau nggak dapat dia bisa marah. Nah, biasanya sudah di sini kan lebih tinggi ya energinya, ekonominya lebih baik dari yang di sini. Nah, di sini juga ekonominya lebih baik. Mereka marah kalau tidak sesuai kehendaknya gitu kan. Nah, orang-orang yang punya kuasa itu bisa di apa ya di sini atau di sini orang-orang yang punya pangkat punya kuasa itu dia merasa hebat, bangga berlebihan akhirnya sombong. Kemudian kalau ada orang lain yang menurutnya tidak sesuai dengan kehendaknya atau dia merasa terancam dengan orang lain padahal orang lain itu tidak mengancam apapun dari dirinya, cuman dia merasa terancam ada, dia bisa marah ke orang itu. Kemudian dia juga tamak dengan apa yang sudah diperolehnya. Nah, ini ujung-ujungnya juga akhirnya nyungsep juga. Nah, ini kalau yang ini sering ya di berita-berita di TV, koruptor segala macam itu ada di sini sebenarnya dia energinya. Nah, mulai ke beranjak ke biru. Nah, ini berani pindah zona itu. Jadi yang merah ini teman-teman disebut sebagai energi ketakutan. Itu kasarnya beginilah gampangnya. Dia itu hidupnya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya. Jadi nggak bisa membuat hidupnya itu eh, apa ya mendapatkan kebahagiaan dari dalam itu nggak bisa. Orang di sini yang sudah kaya misalnya berjabatan, dia merasa bahwa saya bahagia kalau saya kaya, saya bahagia kalau saya punya rumah ini, saya bahagia kalau saya punya mobil. Nah kalau begitu itu hilang maka kebahagiaannya hilang dan dia akan marah. Atau misalnya orang yang sudah apa punya segala sesuatu itu kan. Kenapa marah ya? Karena sebenarnya dia takut apa ya? Takut tidak bisa bahagia sebenarnya. Orang marah karena takut tidak dihargai gitu. Kok dia tidak menghargai aku sih gitu kan? Marah dia. Artinya apa? Artinya kebahagiaannya bergantung pada sesuatu yang di luar dirinya. Nah, di angka 200 ini berani pindah zona ini orang mulai sadar, seseorang mulai sadar bahwa iya ya, hidup saya itu sebenarnya itu tergantung pada saya gitu. Apapun yang terjadi di luar saya itu, kalau perasaan saya mengatakan itu baik-baik saja ya baik-baik saja. Karena faktanya kejadian semua kejadian di luar diri kita itu adalah netral sampai kita memberi makna pada kejadian itu. Nah, orang ini berani pindah zona di sini angka 200. Dia mulai menyadari bahwa hidupnya itu ada di tangannya.
bukan di luar dirinya, seperti yang level-level merah ini. Nah, kemudian ini yang di 250 ini melihat dengan netral, bisa menghargai sekitarnya. Eh, ya begitu, hidup itu begitu. Nggak masalah, saya bisa terima gitu kan. Tapi dia tidak punya keinginan untuk maju, ya biasa-biasa aja lah hidup. Nah, yang optimis ini punya keinginan untuk lebih baik. Jadi punya keinginan untuk bergerak lebih naik lagi dari netralitas. Kemudian di aseptan lebih tinggi 350 ini bisa bisa menerima perbedaan, bisa menerima kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya. Lebih tinggi lagi bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang menimpa hidupnya. Lebih tinggi lagi welas asih. Ini akhirnya dia sudah bisa mencintai semua makhluk ya, hampir semua makhluk ya, terutama manusia dia bisa mencintai secara universal. Yang di 540 ini dia bukan hanya di manusia tapi hampir di alam semesta ini dia bisa mengirimkan sinyal-sinyal welas asih cintanya. Kemudian kalau sudah didamai ini orang yang eh, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak perlu apa ya, apapun sebenarnya. Dia sudah hampir sempurna. Dan kemudian yang di 7.700 sampai 1.000 enlightenment ini adalah kelasnya para waliullah, para nabiullah itu di sini. Ini mereka sebenarnya alatnya Tuhan gitu ya, dalam bentuk makhluk gitu. Ya di sini di enlightenment ini. Ya di damai ini juga sebenarnya sudah dekat-dekat seperti ini. Nah, jadi teman-teman segitu. Nah, pada saat dari 200 sampai 400 inilah yang disebut sebagai zona learning atau belajar. Kita mulai belajar dengan hidup kita bisa memahami, oh ternyata Tuhan membuat kejadian itu supaya aku begini ya gitu. Nah, kalau di sini sudah bisa mengambil hikmah lepas, akhirnya dia kerjaannya cuman berterima kasih, mengirim cinta, mengirim kasih sayang, mendoakan orang lain. Nah, di sini ini growth ya, bertumbuh dan berbagi. Nah, teman-teman, dari penelitian itu tadi, yang The Map of Consciousness tadi, nah itu kemudian dihubungkanlah oleh David Hawkins itu dengan kualitas kehidupan eh, manusia gitu. Berdasarkan sampling risetnya, diketahui bahwa yang dominan di tangga-tangga merah ini itu persentase menjadi penganggurannya itu sangat besar. Bahkan orang yang berpangkat pun itu bisa jadi pengangguran. 50%-nya. Nah, yang contoh kemarin tuh kan, yang saya katakan tadi itu. Dia kan dipecat. Ya, barangkali sekarang masih bisa ini ya karena ada duitnya. Tapi suatu ketika duitnya habis, dia bisa menjadi pengangguran. Sekarang kan sudah menjadi pengangguran ya. Dalam artian dia sudah dipecat pengangguran. Terjebak kemiskinannya sampai sampai 22%. Ini menjadi persentase pengangguran itu 50 sampai 97%. Terjebak kemiskinan antara 22 sampai 65% yang di merah ini. Kemudian persentase bahagianya paling tinggi cuma 15% orang-orang yang dominan di rasa-rasa ini gitu. Nah, sementara yang dominan di rasa-rasa power itu persentase menjadi pengangguran itu paling tinggi 8%. Kemudian terjebak kemiskinan paling tinggi 1,5%. Persentase yang bisa bahagia itu bisa sampai 98%, 70% ya ini di sini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya artinya keberlimpahan itu ada di vibrasi 200 up. Teman-teman kalau dominan di rasa-rasa ini tadi, itu berarti teman-teman sedang mempertahankan vibrasi kekurangan. Dan suatu ketika, entah bagaimana caranya, itu akan terjadi. Karena kita mengundang itu gitu. Nah, sebaliknya kalau teman-teman berusaha untuk dominan di level-level yang biru, maka teman-teman ada di zona keberlimpahan. Karena keberlimpahan itu ada di 200 up ini. Nah, kesimpulannya kan seperti itu ya teman-teman ya, dari penelitiannya David Hawkins. Maka itu sebabnya kemarin di hasil apa kuis mindfulness itu, kalau teman-teman banyak menjawab A atau B, itu dikatakan seperti ini, potensi pengangguran sangat rendah, kurang dari 7%, kemiskinan hampir 0%, 50-70% orang ini di level ini melaporkan hidup bahagia ya berdasarkan tabel yang tadi itu. Dan Anda cenderung menarik peluang rezeki karena vibrasi energi yang jernih dan tidak terhambat oleh
ketakutan atau amarah. Kemudian yang Anda banyak menjawab C kemarin, Anda berada di transisi menuju kesadaran lebih tinggi. Keberanian hingga kemauan. Data menunjukkan risiko pengangguran 8%, kemiskinan 1,5%, masih moderat ya. Tingkat kebahagiaan 40%. Dan kalau latihan terus mindfulness nanti bisa sampai 50%. Berarti naik ke yang dominan AB tadi itu. Dan ini yang bahaya kan ini. Anda mungkin sedang hidup dalam autopilot atau di fase stres. Kesadaran Anda mungkin masih didominasi rasa takut, rasa tidak berharga, sedih, apatis, atau kemarahan. Dan data Hapkin mengungkap ini dia risiko kemiskinan, risiko pengangguran 50-97%. Risiko kemiskinan itu 22-65%. Hanya 0-2% hingga 15% orang yang bahagia di level ini ya. Nah, kabar baiknya tentu saja kesadaran adalah pilihan. Maka mulailah dengan latihan sederhana. Teman-teman sudah latihan mindfulness, sadar napas, body scan untuk naik ke level 200, di mana peluang peluang kehidupan mulai terbuka. Nah, teman-teman, saya akan menunjukkan bahwa penelitian dilakukan David Hawkins itu sebenarnya itu kalau nggak salah kan tahun 95 atau 95 kali ya, nggak salah ya. Tapi sebenarnya di Sufisme itu sudah ada konsep serupa yang disebut sebagai 7 nafsu diri. Yang menulis itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Indonesia yang terkenal ya. Jadi 7 nafsu diri ini adalah amarah, ini adalah dorongan keburukan, lawamah, ini yang merah ini berarti force ya, yang biru ini berarti power. Kalau disesuaikan dengan David Hawkins ya. Lawamah itu menyesali dosa, jadi dia sudah mulai mau naik ke level biru ya. Kemudian mulhibah mendapat petunjuk, kemudian mutmainah ini jiwa yang tenang, kemudian rodiah penuh cinta dan ridho. Mardiyah itu adalah Allah ridho. Kalau kita ridho, maka Allah ridho. Nah, ini cinta ilahi di sini. Karena Allah meridhoi kita. Kamilah ini adalah kesadaran sempurna atau penyatuan. Nah, ini kalau disandingkan dengan David Hawkins, kira-kira seperti ini. Ini versi saya ya, karena sebenarnya ini bukan untuk disandingkan. Saya mau menunjukkan saja bahwa apa yang dilakukan David Hawkins itu sebenarnya di dalam konsep Sufisme ada. Dan kita diajak untuk naik terus ke paling tidak ke mutmainnah, menjadi orang yang berjiwa tenang. Itu sebabnya orang-orang yang berjiwa tenang itu yang nanti akan dipanggil ke dalam surga. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah kan. Nah, itu di situ. Jadi dorongan keburukan atau amaroh itu atau amarah ya, amaroh sebenarnya ya. Bukan amarah marah ya, bukan itu amaroh. Itu level kesadaran amaroh itu semua force ada di situ. Kemudian lawamah ini keberanian, courage, dan netralitas tadi. Kemudian di mulhimah itu willingness, kemauan, akseptan, penerimaan, dan reason. Ya, reason itu mulai berpikir, bisa mendapatkan hikmah. Nah, mutmainah ini di welas asih tadi. Kemudian rodiah ini di joy ya, yang sukacita tadi itu. Kemudian mardiyah ini adalah di peace, damai, dan kamilah itu enlightenment. Nah, teman-teman, kenapa saya tampilkan ini juga supaya lebih mudah kalau teman-teman dari sisi pemahaman agama. Kalau gitu Pak, posisi ridho itu apa gitu? Posisi ridho itu adalah posisi ketika kita sudah di atas berjiwa tenang. Jiwa kita sudah tenang, kemudian kita ridho dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita ridho dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, maka barulah turun ridhonya Allah pada kita. Nah, kalau kita tidak ridho, kita tidak menerima yang terjadi dalam hidup kita, ya ridhonya Allah yang nggak akan turun. Padahal kunci dari terbukanya semua peluang-peluang keajaiban itu ketika Allah ridho terhadap hidup kita.